Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anakku sekalian. Kali ini kita sudah mulai memasuki di bab persamaan kuadrat. Nah, tetapi masih ingatkah kalian apa itu persamaan? Nah, persamaan adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Di sini ada kata kalimat terbuka. Nah, apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya, atau bisa juga dikatakan bahwa kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui benar atau salahnya. Nah, contoh dari kalimat terbuka. Contoh yang pertama, X adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Kita tahu bahwa ibu kota negara Republik Indonesia adalah sebuah kota, tetapi di sini ditulis X atau dimisalkan dalam X. Nah, kalau begitu kita belum tahu apakah itu benar ataukah salah. Nah, jika X diganti dengan kata Yogyakarta, maka kalimat di atas akan menjadi Yogyakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Nah, apakah itu sebuah kalimat yang benar? Nah, anak sekalian, ketika X diganti dengan Yogyakarta, maka kalimat di atas akan menjadi sebuah pernyataan yang bernilai salah. Jika X diganti dengan Jakarta, maka kalimatnya akan menjadi Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Nah, tentu saja kalimat di atas akan menjadi sebuah pernyataan yang bernilai benar. Kemudian contoh yang kedua, Y adalah bilangan prima. Jika Y diganti dengan 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya, maka kalimat di atas tentu saja akan menjadi sebuah pernyataan yang bernilai benar. Tetapi jika diganti bilangan 1 atau 0 atau 4, 6 dan seterusnya, maka kalimat terbuka tersebut akan menjadi sebuah pernyataan yang bernilai salah. Nah, anakku sekalian, ada beberapa persamaan yang sudah pernah kita pelajari. Yang pertama adalah persamaan linier dengan satu variabel. Tentu saja ini sudah kalian pelajari di kelas 7. Nah, seperti apa contohnya? Contohnya adalah yang pertama, X plus 3 sama dengan 7. Di situ kita lihat bahwa variabelnya adalah X saja dan X hanya berpangkat 1. Kemudian contoh yang kedua, 2A plus 1 sama dengan 9. Variabel di situ hanya A saja dan A berpangkat 1. Kemudian contoh yang ketiga, 5P sama dengan 10. Variabelnya adalah P dan P berpangkat 1. Kemudian persamaan yang kedua adalah persamaan linier dengan dua variabel. Nah, persamaan ini kalian pelajari di kelas 8. Selanjutnya anakku, contoh untuk persamaan linier dua variabel adalah X plus Y sama dengan 5. Kita lihat di situ bahwa variabelnya ada dua, yaitu X dan Y. Tetapi masing-masing variabel hanya berpangkat 1 saja. Kemudian contoh yang kedua, 2M plus 3N sama dengan 9. Kita lihat juga bahwa variabelnya hanya M dan N saja. Dan masing-masing dari variabel juga hanya berpangkat 1. Nah, kalau begitu persamaan linier dengan dua variabel adalah persamaan yang memuat dua variabel yang masing-masing berpangkat 1. Nah, bagaimana menyelesaikan persamaan? Nah, jika saya mempunyai persamaan A plus 2 sama dengan 5. Jika A kita ganti dengan 1, maka kalimatnya akan menjadi 1 tambah 2 sama dengan 5. Tentu saja ini bernilai salah. Jika A kita ganti dengan 2, maka 2 tambah 2 sama dengan 5. Itu pun juga bernilai salah. Jika A sama dengan 3, maka 3 ditambah 2 sama dengan 5. Dan ini bernilai benar.
Yang terakhir, jika A diganti dengan 4, maka 4 tambah 2 sama dengan 5. Ini juga bernilai salah. Anakku sekalian, dari contoh di atas, 1, 2, 4 adalah memang nilai pengganti A. Tetapi jika diganti dengan 1, 2, atau 4, maka kalimat di atas akan menjadi sebuah pernyataan yang bernilai salah. Jadi dalam hal ini 1, 2, ataupun 4 bukanlah penyelesaian dari persamaan di atas. Tetapi jika A diganti dengan 3, yang mana kalimatnya menjadi 3 tambah 2 sama dengan 5 dan bernilai benar, maka 3 adalah merupakan penyelesaian dari persamaan di atas. Nah, kalau begitu, menyelesaikan persamaan artinya sama saja dengan mencari nilai pengganti variabel agar sebuah kalimat terbuka menjadi sebuah pernyataan yang bernilai benar. Nah, anakku sekalian, kita sudah memasuki persamaan kuadrat ya. Nah, persamaan kuadrat ini memang kita pelajari di kelas 9. Nah, yang pertama, kita harus mengenal dulu apa itu bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum atau bentuk baku persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A, B, C adalah anggota dari himpunan bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa A-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena A di sini adalah merupakan koefisien dari X kuadrat. Sehingga kalau A-nya sama dengan 0, tentu saja 0 kali X kuadrat nanti sama dengan 0. Sehingga X kuadratnya tidak ada. Sehingga bukan merupakan sebuah persamaan kuadrat lagi. Kemudian B-nya merupakan koefisien dari X. Sedangkan C-nya adalah merupakan suatu tetapan atau sebuah konstanta. Anakku sekalian, kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan dari A, B, dan C dari sebuah persamaan kuadrat. Perhatikan contoh-contoh berikut. Contoh yang pertama, X kuadrat min 3 sama dengan 0. Kemudian contoh yang kedua, 5X kuadrat plus 2X sama dengan 0. Contoh yang ketiga, 10 plus X kuadrat min 6X sama dengan 0. Dan contoh yang terakhir, 12X min 5 plus 3X kuadrat sama dengan 0. Nah, untuk contoh yang pertama, X kuadrat min 3 sama dengan 0. Maka A-nya yang merupakan koefisien X kuadrat, di sini X kuadrat, X kuadrat, maka A-nya sama dengan 1. Sedangkan B-nya, yang mana B-nya merupakan koefisien X saja, karena di sini tidak ada, maka B-nya sama dengan 0. Sedangkan C-nya sama dengan negatif 3. Untuk contoh yang kedua, 5X kuadrat plus 2X sama dengan 0. Kalau begitu, nilai A-nya yang merupakan koefisien dari X kuadrat adalah 5, kemudian B-nya adalah 2, sedangkan C-nya adalah 0. Untuk contoh yang ketiga, 10 plus X kuadrat min 6X sama dengan 0. A-nya yang merupakan koefisien X kuadrat adalah 1, kemudian B-nya koefisien dari X adalah negatif 6, dan C-nya adalah 10. Kemudian untuk soal yang terakhir, 12X min 5 plus 3X kuadrat sama dengan 0. A-nya adalah 3, B-nya adalah 12, sedangkan C-nya adalah negatif 5. Bagaimana? Bisa ya? Untuk selanjutnya, soal berikutnya adalah soal persamaan kuadrat menentukan nilai A, B, dan C-nya, tetapi persamaannya belum dalam bentuk baku. Contoh pertama, 2X kuadrat sama dengan 3X min 8. Kemudian yang kedua,
X kuadrat sama dengan 2 kali X kuadrat min 3X plus 1. Kemudian contoh yang ketiga, 2X min 3 sama dengan 5 per X. Kita bahas satu persatu. Untuk soal A, 2X kuadrat sama dengan 3X min 8. Maka agar menjadi bentuk baku, kedua ruas kita tambah dengan negatif 3X plus 8. Atau dengan kata lain, 3X min 8-nya kita pindah ke ruas kiri. Nah, sehingga akan menjadi 2X kuadrat min 3X plus 8 sama dengan 0. Nah, ini sudah merupakan bentuk baku. Nah, karena sudah bentuk baku, maka bisa kita tentukan nilai A-nya. A-nya adalah koefisien dari X kuadrat adalah 2, sedangkan B-nya koefisien X-nya adalah negatif 3, sedangkan C-nya adalah 8. Untuk soal yang kedua. Soal yang kedua, X kuadrat sama dengan 2 kali X kuadrat min 3X plus 1. Nah, untuk selanjutnya ruas kanan kita kalikan dulu sehingga menjadi X kuadrat sama dengan 2X kuadrat min 6X plus 2. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan X kuadrat atau boleh dengan kata lain X kuadrat yang di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan sehingga akan menjadi 0 sama dengan X kuadrat min 6X plus 2. Atau bisa kita tulis X kuadrat min 6X plus 2 sama dengan 0. Nah, bentuk ini sudah merupakan bentuk baku. Sehingga nilai A-nya adalah 1, sedangkan B-nya adalah negatif 6 dan C-nya sama dengan 2. Oke, yang terakhir, soal nomor 3. 2X min 3 sama dengan 5 per X. Ini belum merupakan bentuk baku. Untuk menjadi bentuk baku, kedua ruas kita kalikan dengan X. Maka ruas kiri akan menjadi 2X min 3 kali X dan ruas kanan 5 per X dikalikan dengan X adalah 5. Kemudian ruas kiri menjadi 2X kuadrat min 3X dan ruas kanannya 5. Kemudian 5-nya kita pindah ke ruas kiri ya, sehingga menjadi 2X kuadrat min 3X min 5 sama dengan 0. Nah, ini sudah merupakan bentuk baku. Sehingga dari bentuk baku tersebut A-nya adalah 2, sedangkan B-nya adalah negatif 3 dan C-nya adalah negatif 5. Bagaimana? Bisa kan? Nah, selanjutnya inti dari pelajaran kita atau materi kita adalah menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, anakku sekalian, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, kita boleh menggunakan 3 cara. Cara yang pertama memfaktorkan, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus ABC atau juga bisa disebut sebagai rumus kuadratik. Nah, kalau begitu, kita ikuti materi berikutnya ya. Tetap semangat!